أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya kepada kita hingga pada saat ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang insya Allah diberkahi. Selawat dan salam tetap terlimpahkan kepada ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kepada kita umat yang berakhir ini. Baiklah, di sini saya tidak usah banyak, tidak terlalu panjang lebar. Di sini saya akan menyampaikan susunan acara. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga informasi dari Ketua DKM, acara yang keempat tausiah, dan acara yang terakhir penutupan. Baiklah, marilah sama-sama kita buka acara ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Zaki. Pada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dibuka Al-Quran Surah An-Nisa ayat 98. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal mustad'afina minal rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'un. لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وكان الله في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ثم يدركه الموت فقد وقع أجره
وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا صدق الله العظيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Saudara Zaki yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Lanjut ke acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Bapak Ketua DKM. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita merasakan kembali nikmatnya yang sangat luar biasa, yaitu hadirnya kita di majelis ilmu ini. Kemudian sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa taat kepada ajarannya. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Kahfi, terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya. Saya merasa bahagia sekali pada kesempatan pagi ini melihat Bapak Ibu semua bisa memenuhi majelis ilmu ini. Semoga Bapak Ibu semua jamaah Masjid Al-Kahfi diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya teringat sebuah hadis gitu ya dari Rasulullah SAW, hadis riwayat dari Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thoriqan ila jannah. Ya, artinya barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, insya Allah akan Allah mudahkan langkahnya ke surga. Ibu. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu ya, jamaah semua untuk senantiasa bersemangat Ibu ya, hadir di majelis ilmu dimanapun gitu ya, tidak hanya di masjid ini tapi di masjid-masjid yang lain juga gitu. Mari kita isi hari-hari kita, mari kita sibukkan hari-hari kita hanya untuk beramal soleh kepada Allah, yang insya Allah balasan dari semua itu adalah surga gitu. Surga, ampunan Allah, kemudian dimudahkan segala urusan dan lain-lain. Kemudian Bapak Ibu mohon izin, saya ingin menginformasikan insya Allah mulai hari Sabtu depan akan ada kajian juga gitu ya hari Sabtu, tapi ini khusus untuk ibu-ibu untuk ibu-ibu di Masjid Al-Kahfi, insya Allah dimulai Sabtu minggu depan. Mohon kehadirannya Ibu ya untuk hadir majelis ya khusus untuk ibu-ibu. Nanti insya Allah diberitahukan informasinya undangannya. Baik,
Bapak Ibu semua, saya aturkan terima kasih atas kehadirannya. Juga tuturkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua DKM. Lanjut ke acara yang keempat, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz. Kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat dipersilakan. Dua-duanya tadi ditempel. Ini sini. Ini di bawahnya apa? Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Fatihul Mu'lim wal Khatim Salaqa Nasir al-Haqqi bil Haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak DKM tadi ya, hadis dari Rasulullah SAW, barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, melangkahkan kaki menuntut ilmu dari rumah sampai ke tempat ilmu. Dan tempat ilmu itu banyak Bapak Ibu ya, bukan hanya masjid, semua majelis ya, apakah itu di sekolah, di madrasah, di rumah bahkan ya. Sebagaimana tradisi para ulama terdahulu, banyak juga yang isi kajian itu di rumah-rumah ya. Nah, itu juga majelis ilmu. Jadi dari rumah sampai ke tempat majelis ilmu, duduk, diam. Dan itu dalam hadis lain juga lebih diterangkan Nabi SAW lebih detail lagi. Jadi bukan hanya sahhalallahu laka thariqan ilal jannah, bukan hanya Allah mudahkan langkah yang menuju surga, tapi banyak daripada itu. Pertama pastinya dapat amal fi ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga mendapatkan keberkahan. Keberkahan ini yang kita cari Bapak Ibu ya. Jadi kalau banyak tapi nggak berkah, kurang bermanfaat ya. Nah, tapi kalau berkah insya Allah sangat bermanfaat. Semuanya, umur yang berkah, harta yang berkah, pasangan yang berkah, rumah yang berkah, kendaraan yang berkah, semuanya berkah. Insya Allah berkah, nah, gitu ya, mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan sampai juga salam cinta dari ini kepada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama. Mudah-mudahan sampai kepada kita umat akhir zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, menuju akhir Desember Bapak Ibu ya. Insya Allah kita di bulan Februari nanti kita akan mencoblos sesuai dengan tema kajian kita pada hari ini ya, tentang kriteria ideal seorang pemimpin menurut Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan menurut saya ya, bukan menurut pakar politik, bukan menurut siapapun lah. Ini menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya sampaikan di sini? Karena Nabi SAW itu banyak menyampaikan sabda mengenai tentang kepemimpinan, kepemimpinan ya. Jadi artinya apa? Islam itu nggak anti sama politik ya. Islam itu anti dengan politik kotor. Tapi kalau politik Islam nggak anti. Bahkan memang banyak kita para ulama yang menuliskan tentang as-siyasah. As-siyasah itu tentang politik Bapak Ibu ya. Nah, salah satu contohnya Imam Al-Mawardi rahimahullah ta'ala. Beliau salah satu mufti mazhab Syafi'i ya, dan beliau fokus
mengkaji tentang asyasah fil Islam. Nah, itu juga nanti kalau kita mau mendalami lebih dalam lagi tentang bagaimana sih politik dalam Islam, nanti bisa kita buka di kitab itu gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Insyaallah ya. Saya yakin Bapak Ibu semua di sini udah ada gambaran nih pilihan calon presidennya siapa lah gitu ya. Saya yakin lah, apalagi setelah nonton debat 1 ya. Insya Allah udah ada bayangannya ya. Nanti akan ada debat-debat selanjutnya yang itu akan menampakkan kualitas ya, kualitas dari calon pemimpin tadi gitu ya. Ada 3 pasang ya Bapak Ibu ya. Dan insya Allah kita berpeluang semuanya mungkin milih semuanya ya. Karena alhamdulillah semua pemimpin yang sekarang itu 3 calon itu Islam semua Bapak Ibu, itu udah masuk kriteria pertama. Karena memang ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, larangan untuk memilih pemimpin selain Islam. Ya walaupun itu mungkin kata wah udah orang kafir juga gak baik, mending orang kafir yang baik daripada orang Islam yang jahat. Enggak kayak gitu kaidahnya, salah ya. Di Islam enggak kayak gitu. Walaupun dia Islam ya, Islam tapi dia misalkan jahat atau pemimpinnya nggak bagus, itu lebih baik karena ada iman dalam hatinya. Dan iman itu yang akan mendorongnya menjadi lebih baik dan menjadi adil gitu. Alhamdulillah kriteria ini udah lewat ya. 3 pasangan yang kita akan pilih nanti, nah, itu udah Islam, walau terlepas dari Islamnya itu Islam yang sempurna atau Islam KTP gitu ya. Penting mah Islam kayak gitu ya. Nah, apalagi kemarin saya lihat udah bergelar haji sama 3-3-nya udah mantap berarti ya. Nah, gitu ya. Jadi ini sesuai dengan sabda Nabi SAW ya Bapak Ibu ya, kriteria ideal seorang pemimpin. Jadi artinya di sini ideal. Ya, Nabi bilang ini idealnya kayak gini, tapi kenyataannya mungkin ada yang gak ideal, pasti ya. Dan manusia pasti ada kelebihan dan kekurangan. Dan yang sempurna itu adalah Nabi SAW. Maka sebaik-baik contoh, sebaik-baik suri tauladan ialah Nabi SAW. Walaupun Nabi SAW juga ada kekurangan juga, tapi itu tetap yang terbaik di sisi kita ya. Buktinya Nabi SAW itu ada kekurangan. Ya Bapak Ibu, pernah Nabi SAW itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu musabab asbabun nuzul surat Abasa itu sebab kenapa Nabi SAW itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena Nabi nggak mau mendakwai orang yang cacat. Asbabun nuzulnya kayak gitu ya. Sehingga turunlah surah Abasa. Allah tegur Nabi SAW. Nabi Muhammad, untuk semua orang kamu harus berdakwah. Jangan kepada orang yang sempurna, orang yang kaya, orang berpengaruh aja. Orang yang kurang mampu, orang yang cacat sekalipun, aku udah berdakwah. Nah, gitu ya, ditegur Nabi SAW. Nah, artinya Allah SWT itu sayang pada Nabi. Sama kita juga gitu, kepada pemimpin kita udah memilih dengan kriteria yang menurut kita udah mantap gitu ya. Tapi di tengah perjalanan dia ada kekurangan, ya pasti, dalam manusia biasa kan. Kita kasih nasihat, kita kasih teguran dan masukan-masukan yang positif. Nah, gitu cara Bapak Ibu ya. Insya Allah. Nah, sebelum saya sampaikan hadis Nabi SAW, udah ada kertasnya semua? Udah ada. Coba kan saya juga belum lihat itu. Siapa yang nulis itu? Oh ya. Banyak jadinya ya. Sangat banyak jadinya. Ini ayat Al-Quran surat An-Nisa ya, surat An-Nisa ayat 59. Sebelum itu saya mau sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 247. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. Artinya wallahu a'lam bimuradi,
Dan nabi mereka berkata kepada mereka, sungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana bisa Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripada dia. Dan dia tidak memiliki kekayaan yang banyak. Nabi menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikannya kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaan kepada siapa yang hendaki dan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Jadi di sini Allah telah menyinggung tentang kepemimpinan ya. Nah, jadi syarat kepemimpinan itu kalau menurut menurut orang-orang terdahulu ya raja itu harus kaya. Maka di sini disanggahkan oleh kaum Bani Israel, ya Allah kenapa Talut berhak sedangkan kami orang kaya? Harusnya kami harus jadi raja. Nah, gitu ya. Jadi di sini Allah langsung menyanggah bahwa jadi raja dan pemimpin itu nggak harus kaya. Nah, tapi harus punya harta ya, jangan miskin juga ya, atau fakir jangan juga. Harus punya harta tapi nggak harus jadi orang kaya. Orang kaya gitulah se Indonesia itu harus jadi raja. Nggak mungkin itu ya. Jadi kalau ukuran nanti harta nanti gitu, nggak kayak gitu kata Allah. Tapi kata Allah apa? Allah telah memilih Talut. Talut ini raja pada masa zaman Nabi Daud alaihissalam ya Bu. Allah telah memilih Talut menjadi raja dan memberikannya kelebihan ilmu dan fisik. Jadi di sini Allah bilang ada dua kriteria yang Allah pilih dari Talut tersebut. Apa? Kelebihan ilmu dan. Jadi artinya di sini memimpin itu butuh ilmu ya dan butuh fisik yang kuat. Karena yang dipikulnya itu beban umat manusia ya. Kuat apa? Kuat segalanya. Badannya kuat, sehat banyak pemimpin sakit-sakitan. Ya kan? Nanti minta tangan-tangan susah gitu ya, Ibu ya. Mengisi kebijakan disuruh rapat untuk merumuskan undang-undang nggak bisa, masuk rumah sakit terus macam ya. Jadi pemimpin terus sehat badannya, fisiknya mantap lah gitu ya. Nggak juga harus berotot-otot, nggak juga, cukup sehat, mantap gitu ya, berwibawa gitu ya dilihat gitu. Terus kuat, selain kuat itu kuat mentalnya juga. Karena pasti memimpin umat ini pasti banyak pro dan kontra dan mental harus kuat. Kalau mental kuat ya bisa tumbang di tengah jalan gitu, ya. Bisa stres sendirian ya. Makanya harus kuat jadi pemimpin itu. Jadi ya dari firman Allah ini Allah kasih kriteria pemimpin yang minimal yang harus punya, yaitu al-ilmu al-jismu ya, ilmu dan jasad atau fisik yang kuat gitu ya. Nah, gitu Bapak Ibu ya, insyaallah ya calon pemimpin kita yang 3 ini, capres dan cawapres, insyaallah nih pemimpin yang berilmu. Nanti tinggalin aja ya, berilmu dan fisiknya sehat semua insyaallah ya, 3-3-nya ya insyaallah. Nah, itu sebelum memimpin ya Bapak Ibu, sebelum kita milih pemimpin, kriterianya itu minimal ya. Nanti setelah pemimpin itu kita pilih dan terangkat, nah ini baru ayatnya nih. Surah An-Nisa 59. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri pemimpin kalian. Dan di sini disinggung oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya ya, bahwa nama kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah ya. Nah, jikalau pemimpin telah kita pilih, wajib untuk kita sami'na wa ta'na. Walaupun dia melakukan kejahatan dan keburukan. Ya, tapi kejahatan keburukan tidak diikuti. Kebaikannya kita ikuti, kejahatannya tidak kita ikuti. Jadi harus taat. Dan itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah harus kayak gitu. Mengkritik boleh tapi bukan membangkang, apalagi melengsarkan. Kudeta ya rasanya. Nah, itu nggak boleh dalam Islam ya, Ibu ya. Nah, jadi harus kita taat. Sebagaimana contohnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ketika masa beliau tinggal di Baghdad ya. Beliau kan dipimpin oleh Khilafah Abbasiyah ya Bapak Ibu ya. Dan Masya Allah pada masa itu Harun al-Rasyid itu Masya Allah bagus gitu ya dalam memimpin, pro kepada umat dan pro pada keadilan gitu ya. Tapi setelah itu naiklah anaknya sebagai raja. Setelah itu baru berkuasa dan membuat kerusakan. Tapi gimana kita sebagai manusia bersabar dan doakan. Sabar, doakan. Yang baiknya kita lakukan,
yang buruknya kita tinggalkan, gitu aja. Jadi jangan sampai memusuhi, mencela. Jadi itu nggak akhlak Islam kayak gitu ya. Mengkritik sama mencela beda ya Bapak Ibu ya. Mengkritik sama mencela beda. Nah, jadi gitu, sabar. Insya Allah nanti akan Allah kasih lagi pemimpin yang terbaik. Alhamdulillah setelah wafat pemimpin yang tadi, Imam Ahmad hidup lagi di masa pemimpin yang adil lagi. Nah, gitu ya. Jadi kita kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Setelah kita pilih nanti di Februari nanti, tanggal berapa Bapak Ibu? Nah segitulah ya, 14 ya. 14 ya. Nah, setelah itu kita tawakal ala Allah ya, siapakah yang kita sami'na wa ta'na. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Di sini ada kriteria pemimpin yang terdapat juga dalam sifat Nabi SAW, yaitu as-siddiq, terus apalagi amanah, tabligh, fatonah. Nah, di sini tablighnya enggak ditulis ya. Hampir sama maknanya. Yang pertama yaitu pemimpin yang jujur. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal baca ya, hadisnya panjang ya. Dan isinya ini kaitannya sama tidak meminta jabatan. Nah, jadi dalam Islam tidak dianjurkan kita itu meminta jabatan. Tapi kalau kita diusungkan, nah kayak presiden diusungkan semua ya, alhamdulillah berarti udah terlepas nih dari kriteria ini ya. Nah, karena apa? Kalau mengajukan diri itu ada motif tersendiri yang tersembunyi, ya. Jadi kalau ada apa? Satu kelompok orang lah gitu ya, saya aja lah jadi pemimpin. Nah, ini ada motif tersembunyi. Kecuali diusung sama orang, kayak presiden kita diusung, ada 3 calon dan 3-tiganya berlomba untuk mendapatkan jabatan, dan itu boleh dalam Islam. Jadi nggak tercela ya. Kita udah diusung sama masyarakat, sama umat untuk mengambil posisi kepemimpinan, dan kita berebut dengan hal itu bukanlah suatu aib. Ya, itu bukan hal yang tercela. Dan itu termaktub dalam kitab Asia Safir Islamiyah. Nah, jadi kadang-kadang kita suka negatif gitu ya Bapak ya. Melihat misalkan seorang kiai misalkan gitu ya, calonin pemimpin, jangan negatif mikirannya. Ya, karena Islam itu mengatur semuanya gitu ya. Nah, apalagi partai-partai yang Islam lah gitu ya, yang pro sama Islam, pro dengan keadilan, itu harus kita dukung gitu ya. Jadi di sini disampaikan janganlah kamu minta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan dengan tanpa minta, kamu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau minta jabatan dan kamu menjadi pemimpin, kamu akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Kecuali bukan bentuknya sistem kepemimpinan ya. Misalkan kayak owner bisnis yang itu gimana ya, kita yang bangun ya harus kita jadi pemimpin kan. Beda kalau kayak sistem pemerintahan gitu ya. Nah gitu, itu intinya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus cari pemimpin yang jujur, yang dapat dipercaya. Kenapa? Karena itu pondasi awal ya. Dan Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Nabi itu dah diberi gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercayai. Dipercaya dalam hal apapun. Dalam hal uang, fulus, dipercaya, dititipin orang 1 juta, nanti kembali lagi 1 juta. Dan lain-lain lah gitu ya, dititipi ini itu segala macam, dipercaya ya. Jadi tidak mengkhianati atau tidak dusta gitu ya. Itu tinggal kita lihat aja lah dari pemimpin kita yang sekarang yang akan mau kita coblos Februari nanti. Nah, kita lihat siapa di antara mereka yang jujur dan yang mengusungkan ya ide tentang keadilan. Jadi keadilan ini sangat perlu ya, karena berhubungan sama semua hal. Yang kedua, nggak cepat aja nggak apa ya. Yang kedua, pemimpin yang amanah, artinya tidak curang ya. Di sini ada sabda Nabi SAW, langsung artinya ya. Tidaklah seorang hamba diserahi Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia meninggal dunia dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, kecuali Allah mengharamkannya masuk surga. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau ada pemimpin yang curang kepada rakyatnya, itu tidak akan pernah mencium harumnya surga. Jadi artinya apa? Kita harus mencari pemimpin yang amanah. Dan kita harus berusaha Bapak Ibu ya,
walaupun dari calon-calon pemimpin kita itu kita nggak tahu kan secara detail ya, kita mah bukan kawan dekat ya, dan seorang itu bisa kenal ya kalau kawan dekat ya. Saya udah paham betul lah sama si Fulan, karena suka duka bersama dengan dia, dalam perjalanan sama dia, dalam safaroda dan segala macam. Tapi kalau kita dengan pemimpin kita yang sekarang misalkan ya kita nggak bersama beliau, nggak dekat sama beliau, nggak tinggal sama beliau gitu ya. Nah, tapi kita tetap berusaha melihat kayak di statement di akhir video itu, rekam jejak, nah gitu ya, rekam jejak 3 calon pemimpin kita ini kira-kira yang mana nih yang apa menjurus ke sifat amanah ya. Kan semuanya udah pernah menjadi pemimpin ya. Nomor 1 udah ada pernah pemimpin, nomor 2 juga, nomor 3 udah ada. Nanti kita tinggal lihat rekam jejaknya apakah amanah dengan kepemimpinannya atau tidak. Dan nauzubillah min dzalik ya, kecaman dari Nabi SAW, pemimpin yang mencurangi rakyatnya itu Allah haramkan masuk surga. Jadi tentang kepemimpinan ini sangat luar biasa ya Bu ya, bukan perkara yang gampang. Bahkan ada perkataan seorang ulama gitu ya, seorang pemimpin itu ya, pemimpin dan hakim, dua hal ya. Pemimpin dan hakim, posisi kakinya itu Bapak Ibu, 1 kaki di surga, 1 kaki di neraka. Kalau banyak melakukan kebaikan, hal-hal yang positif dan ya semua yang positif yang baik, itu mendekati langkahnya ke surga. Tapi kalau banyak melakukan keburukan, kecurangan, mendustai umat, ya, mencurangi umat, ya itu berarti mendekati kepada neraka. Jadi riskan ini. Bahkan dalam kisah ya Umar bin Khattab, Bapak Ibu, masya Allah ya, sangat masyhur ya ceritanya ya, hadis maktu ya, hadis dari hadis ya mauquf ya dari sahabat. Umar bin Khattab itu sangat marah ya Bapak Ibu, mewariskan kepemimpinannya kepada anaknya. Jadi kalau Umar bin Khattab itu pengen kalau saya selesai di khalifah ya dilanjutkan sama yang lain, bukan sama anak keturunan saya. Kenapa? Resikonya sangat besar. Kalau kita malah sekarang malah dicari-carinya, ya ganti ini anak saya lah, ya saya lah gitu ya. Apa kan Vicky serian, nah gitu ya. Jadi Umar bin Khattab itu sangat marah. Padahal kata Umar pada masa itu, anaknya Umar bin Khattab siapa? Abdullah bin Umar ya. Abdullah bin Umar. Ya khalifah kata umat Islam pada masa itu. Anakmu cocok ya khalifah untuk menggantikanmu kalau kamu wafat nanti. Ya. Dan dia mah soleh, ahli ibadah, ahli ilmu kan. Abdullah bin Umar mah salah satu perawi hadis ya. Ahli ilmu, masya Allah semuanya udah ada kriteria. Tetapi kenapa nggak mau khalifah? Ya, karena saya takut, gitu ya. Anak saya itu tidak bisa amanah. Dan beratnya di situ. Karena kakinya 1 di neraka, 1 di surga. Nah gitu ya keadaannya. Jadi artinya tentang amanah ini memang berat ya. Dan kita sebagai rakyat yang harus mensupport pemimpin kita gitu ya, dalam hal kebaikan. Kalau ada keburukan dikritik dengan cara yang baik, dinasihati dengan cara yang baik. Kalau ada kebaikan ya disupport supaya maksimal gitu ya. Kadang-kadang kita kan enggak gitu ya, ingin pemimpin yang adil ya. Ada program positif nggak dijalanin, ada program yang menurut kita mungkin negatif dikritik habis-habisan, dicela gitu ya. Itu sayangnya gitu ya. Jadi bahkan dalam hadis Nabi SAW juga ada gitu ya, Nabi pernah bilang gitu ya, bahwa pemimpin itu tergantung dengan rakyatnya. Jadi gambaran pemimpin itu ya gambaran rakyatnya ya. Maka kita harus semuanya berusaha nih ya, setiap individu, setiap keluarga, setiap RT, RW, camat, tingkat kota, kabupaten, itu provinsi dan negaraan gitu ya, semuanya berusaha untuk menjadi lebih baik ya. Gitu ya. Sila lanjut cepat. Yang ketiga, pemimpin yang bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya. Nah, gitu ya. Jadi selain amanah juga bertanggung jawab. Jadi pemimpin mah harus gitu ya, harus cepat dalam mengambil keputusan, tapi dia harus bertanggung jawab tentang keputusannya. Kalau bagus ya bertanggung jawab, kalau negatif hasilnya harus bertanggung jawab juga.
Jangan sampai negatif hasilnya berlepas diri loh. Yang kayak gitu nggak boleh ya. Jadi harus bertanggung jawab atas keputusannya. Dan harus berlapang dada. Oh iya, keputusan saya yang sebelumnya salah dan saya harus revisi. Dan itu bukan sebuah aib ya. Jadi kalau ada pemimpin yang mengubah keputusannya dari yang sebelumnya A menjadi B, itu bukan sebuah keburukan. Dan itu sebuah kebaikan menurut saya gitu ya. Karena dia berani ya mengubah keputusannya sendiri. Kadang-kadang kan ada pemimpin itu yang gengsi gitu ya. Saya mengubah keputusan saya sendiri gitu. Karena harus kokoh kuat. Kia guru kia gitu. Padahal salah. Tapi kalau pemimpin yang bertanggung jawab enggak kayak gitu. Jadi kalau ada keputusan yang harus dirubah dan itu bermanfaat untuk umat, akan berubah ya, akan diubah. Lanjut. Nah, di sini yang hal nomor 4 ini yang perlu saya tekankan mungkin ya Bapak Ibu ya, pemimpin yang ahli dan cerdas. Nah, sini ada hadis Nabi SAW dari Imam Bukhari, "Sa'ah fantazir ahlihi ghairu ilal amr." Apabila sifat amanah sudah hilang, maka tunggulah terjadi kiamat. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana hilangnya amanah itu ya Rasul? Nabi SAW menjawab, jika urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah terjadi kiamat, tunggulah jadi kehancuran. Jadi pemimpin itu memang harus orang yang ahli dan cerdas. Bukan artinya ahli semuanya, enggak ahli semuanya. Ahli semuanya kayak ahli, itu jadi pemimpin. Enggak juga harus kayak gitu. Dan kita manusia zaman sekarang mah serba kekurangan lah ya. Paling bisanya cuma satu, mendalami gitu doang ya. Kalau lama dulu mah nggak kayak gitu ya, dalam semua. Ahli ini juga. Tapi orang zaman sekarang nggak bisa kayak gitu. Karena usia kita pendek, kapasitas akal juga mungkin kita zaman sekarang mah pendek daripada orang-orang terdahulu gitu ya. Jadi kita harus milih pemimpin kita yang ahli dan cerdas. Ya. Ahli dalam mengatur berarti ya, ahli dalam memanage, memimpin. Jadi artinya ada jiwa kepemimpinan. Gitu ya. Kalau orang ada jiwa kepemimpinan, semuanya bisa dikendalikan. Tapi coba kalau orang cuma punya ahli satu keahlian, bukan ahli kepemimpinan gitu ya, dia mengarahkan umatnya ke situ ya mungkin. Misalkan nih pemimpinnya ahli apa ya? Ahli Quran misalnya ya. Program nanti Quran ya semuanya mah. Bayang ya, misalnya presidennya ahli Quran gitu ya. Jadi semua orang diarahin ke Quran. Sisi ekonomi kosong gitu ya. Nah itu yang saya maksudnya. Jadi bukan ahli satu itu, ahli dalam memimpin. Nah itu maksudnya ya. Dan paham ilmu ini, paham sedikit harus kayak gitu tuh kalau pemimpin mah ya. Jadi kalau pakar atau profesional harus satu hal gitu ya. Tapi kalau pemimpin harus mengetahui banyak hal. Nah gitu tuh ya. Jadi dia tahu Quran, tahu juga hadis, tahu tentang ekonomi, tahu tentang keamanan negara, tahu tentang apa, banyak tahunya gitu ya. Walaupun nggak mendalam, nggak expert. Nah, setelah itu dia menugaskan orang yang expert untuk mendalami. Nah, gitu ya. Jadi kita cari pemimpin kita yang ahli dalam memimpin dan cerdas. Ya. Cerdas sama pintar beda ya. Apa bedanya lagi? Nah, carilah di kamus bahasa Indonesia ya. Beda ya antara cerdas sama pintar ya. Makanya kalimatnya fatona itu cerdas, bukan pintar. Kalau pintar secara kognitif itu ya. Kognitif apa kognitif di bahasa Indonesia kan? Teori mungkin lah ya. Nah, gitu ya. Teori. Tapi kalau cerdas itu secara ya ESQ apalagi? 3 itulah. Nah, IQ, SQ. Nah, gitu ya, 3 itu ahlinya. Itu baru namanya cerdas. Terakhir, nah, yang kelima, kriteria pemimpin yang ideal Nabi SAW itu adalah pemimpin yang mencintai dan dicintai oleh rakyat. Jadi pemimpinnya mencintai rakyat juga mencintai pemimpinnya, gitu ya. Tapi bukan cinta palsu ya awal. Kadang-kadang kita kan suka cinta sama calon A misalkan gitu ya. Cinta itu cinta palsu karena ada sesuatu, karena ada ada kepentingan. Jangan kayak gitu. Kita mencintai calon pemimpin kita itu mencintai, betul-betul mencintai. Jangan karena ada embel-embel di belakang. Nanti kalau saya sudah diangkat
kamu gigi, jangan cintai karena itu. Kalau cintai karena itu, nanti kalau nggak dikasih kemana? Misalnya jadi pemimpin nggak dikasih, nggak cinta, marah, dendam, ngambek, ewal, musuhi gitu ya, gitu ya. Jadi cintanya betul harusnya cinta yang sesungguhnya. Ya. Dan dicintai rakyat. Jadi dia pemimpin tadi mencintai rakyat, rakyat juga mencintai dia. Nah, di sini ya ada hadisnya nih, hadis dari Imam Muslim ya. Nah, seburuk-buruk sebagai pemimpin tadi, seburuk-buruk pemimpin adalah orang yang kalian benci dan benci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Nah, jadi gitu ya. Dan ini mah saya yakin Bapak Ibu udah paham lah ya tentang pemimpin yang mencintai dan cintai rakyat. Berhubungan semua tentang semua yang telah mereka lalui ya, calon pemimpin kita nanti itu terlihat dari semua keputusan-keputusan mereka gitu ya. Keputusannya pro kepada rakyat, pro kepada keadilan, berarti insya Allah itu mereka mencintai kita sebagai rakyat. Tapi kalau keputusannya justru mengesampingkan kita rakyat yang tidak tahu apa-apa, yang lemah ini gak bisa mengatur apapun, nah itu bisa jadi berarti pemimpinnya gak cinta sama kita gitu ya, atau benci gitu ya. Kalau dicintai rakyat, tinggal kita lihat aja masing-masing kita ya, kita cintai mana gitu ya, dan kriteria apa yang kita cintai dari pemimpin tadi gitu ya. Itu mungkin Bapak Ibu sedikit mungkin sebagai pemantik ya, supaya Bapak Ibu bisa merenung mungkin ya tentang pemimpin yang kita pilih nanti di Februari nanti, dengan 5 kriteria ini yang menurut saya udah mewakili lah ya dari banyak kriteria mungkin ya. Ini kalau bisa didetailkan juga bisa, tapi secara umumnya kayak gini ya, sebagai sampaikan Nabi ya. Kita ulangi apa tadi? Pertama jujur, kedua amanah, ketiga bertanggung jawab, keempat ahli dan cerdas, kelima pemimpin yang mencintai dan mencintai rakyat. Ya. Kalau 5 kriteria ini ada, silahkan pilih calon pemimpin kita. Tapi kalau ada beberapa kriteria yang nggak ada, coba istikharah lagi. Ya. Jadi kita harus memilih itu harus istikharah Bapak Ibu ya. Jangan sampai nggak istikharah, nanti takutnya memilihnya dengan nafsu nanti ya. Oh pokoknya sih iya, langsung pilih. Nggak ada Bismillah ya Allah, mudah-mudahan ini terbaik. Karena yang kita pilih ini Bapak Ibu untuk 5 tahun yang akan datang. Dan 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Dan yang dirubahnya itu bukan sesuatu yang sedikit. Banyak pasti dalam 5 tahun itu banyak yang bisa dirubah oleh pemimpin yang terpilih tadi. Ya. Dan itu kisahnya banyak di masa Nabi SAW, masa-masa kejayaan Islam juga banyak. Bayangin jarak antara Harun al-Rasyid sama anaknya itu cuma beberapa tahun Bapak Ibu, dan terjadi perubahannya signifikan jauh. Baghdad itu kocar-kacir, hancur, padahal negeri yang indah ya, negeri yang makmur, tapi dalam waktu jangka 1 tahun 2 tahun berubah ya, berubah. Jadi kita harus betul-betul nih istikharah Bapak Ibu ya dalam memilih. Jangan asal milih, jangan ikuti nafsu kita, tapi ikuti iman kita ya. Caranya apa? Istikharah sebelum memilih ya. Karena pilihannya sekarang 3, kalau dulu mungkin 2 ya, sekarang 3. Jadi ini berat ya. Kalau 2 mah cuman 1 atau 2 ya. Kalau 3 gimana presentasinya kan, main berat ya. Jadi harus istikharah ya. Itu mungkin yang bisa Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah gerakkan hati kita semua untuk memilih pemimpin yang adil dan pro kepada rakyat. Dan mudah-mudahan nanti ketika pemimpin kita telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat, mudah-mudahan para pemimpin kita memimpin kita dengan penuh rasa sayang kepada rakyatnya dan keadilan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Itu yang mungkin saya sampaikan. Saya tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas kan? 30 menit. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan tausiahnya. Lanjut ke acara yang kelima, yaitu tanya jawab bagi hadirin yang mau bertanya. Silakan. Ya udah paham lah.
Oh iya, siap. Salam. Kalau ada dua pilihan antara pemimpin yang non muslim tapi dia jujur dan pro terhadap rakyat, dan salah satunya itu ada pemimpin muslim tapi dia itu tidak pro pada rakyat, malah zalim. Nah, kita harus pilih yang mana tuh jika dipilih dua tersebut? Wah, siap. Berat itu ya pertanyaannya ya. Berat. Tapi saya kembali kepada sabda Nabi SAW dan firman Allah Subhanahu Wa Taala bahwa pemimpin Islam itu lebih baik daripada pemimpin selain Islam. Karena aslinya nilai-nilai Islam itu udah baik, cuman yang buruk itu adalah subjeknya saja. Gitu. Tapi subjek itu akan bisa berubah dengan nilai keimanan tadi. Jadi jawaban saya itu ya. Walaupun bisa jadi zolimnya mungkin saat ini, nanti setelah jadi pemimpin bisa lebih baik lagi. Ya, dan itulah akidah Ahlussunnah ya, yang diajarkan oleh para imam-imam kita. Salah satunya tadi saya sampaikan dia Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Jadi kalau kita dalam memilih harus memilih yang punya iman ya, punya iman. Ya, seiman dengan kita Islam gitu ya. Alam itu mungkin jawabannya saya. Nanti kalau ada mau cari jawaban lagi nanti boleh tanya ke Ustaz yang lebih expert lagi lah dalam hal siasah Islamiyah gitu ya. Tapi jawaban dari saya segitu ya. Yang Islam walaupun gimana pun keadaannya itu lebih baik ya. Itu lebih baik. Gitu. Itu mungkin bisa cukup ya. Kelas? Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita cukupkan acara ini dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai MC mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.